Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmo Chifomuro, saya dari kelas AK 606. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 dan bab 2 untuk penelitian dengan judul Pengaruh ROE dan EPS terhadap harga saham perusahaan batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020 sampai dengan 2024. Presentasi ini guna untuk memenuhi tugas semester mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada di bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian. Di bab 2 ada jenis metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, jadwal dan lokasi penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Oke, yang pertama akan dibahas yaitu latar belakang. Nah, pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan negara karena berperan sebagai sarana intermediasi antara pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Salah satu instrumen utama dalam pasar modal adalah saham yang menjadi pilihan investasi banyak pihak karena potensi keuntungannya yang relatif tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Namun demikian, fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh berbagai faktor membuatnya menjadi instrumen berisiko tinggi sehingga diperlukan analisis yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, harga saham ini sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Investor umumnya menggunakan indikator keuangan tertentu sebagai dasar analisis sebelum membeli atau menjual saham suatu perusahaan. Dua indikator keuangan yang paling sering digunakan yaitu return on equity atau ROE dan earning per share atau biasa disebut dengan EPS. ROE ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari modalnya sendiri, sedangkan EPS menggambarkan besarnya laba bersih yang tersedia untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Nah, di Indonesia, sektor batubara menjadi salah satu sektor unggulan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam ekspor dan penyediaan energi. Perusahaan-perusahaan sektor ini banyak terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan sahamnya aktif diperdagangkan oleh investor domestik maupun asing. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor batubara menghadapi dinamika yang cukup signifikan, terutama akibat perubahan kebijakan energi global, fluktuasi harga komoditas, serta sentimen terhadap isu lingkungan dan transisi energi. Nah, periode 2020 hingga 2024 ini menjadi masa yang menarik untuk dikaji karena terjadi berbagai peristiwa penting seperti konflik geopolitik global, pemulihan pasca pandemi COVID-19, serta komitmen berbagai negara terhadap target emisi nol bersih atau net zero emission yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja dan prospek sektor batubara. Di tengah dinamika tersebut, penting untuk meneliti sejauh mana indikator keuangan seperti ROE dan EPS mampu menjelaskan pergerakan harga saham di sektor batubara. Dengan mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut terhadap harga saham, investor dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat karya tulis tugas akhir dengan judul Pengaruh ROE dan EPS terhadap harga saham di perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020 sampai dengan 2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama, apakah ROE berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024? Yang kedua, apakah EPS berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024? Dan yang ketiga, apakah ROE dan EPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024. Adapun batasan masalahnya ada 4. Yang pertama, penelitian ini membahas pengaruh kinerja keuangan perusahaan, khususnya variabel ROE dan EPS terhadap harga saham. Yang kedua, objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI dan memiliki market capital lebih dari 500 miliar rupiah atau termasuk ke dalam saham blue chip dan second liner. Yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sekunder berupa laporan keuangan periode 2020 sampai dengan 2024. Yang keempat, harga saham yang digunakan adalah harga penutupan atau closing price saham pada akhir tahun. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui secara empirik pengaruh signifikan ROE terhadap harga saham perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020 sampai dengan 2024.
Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh signifikan EPS terhadap harga saham perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh signifikan ROE dan EPS secara simultan terhadap harga saham perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024. Manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat akademis, yaitu untuk memperkaya literatur dalam bidang manajemen keuangan, khususnya terkait pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, ataupun peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian lanjutan. Yang kedua, manfaat praktis di sini ada 3. Yang pertama, bagi investor yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi perusahaan emiten dapat memberikan wawasan kepada manajemen mengenai pentingnya indikator keuangan dalam membangun persepsi positif investor dan menjaga nilai saham perusahaan. Dan bagi regulator atau pemerintah itu dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan atau strategi pengembangan sektor batubara dan pasar modal, terutama yang berkaitan dengan transparansi dan kinerja keuangan perusahaan terbuka. Selanjutnya yang terakhir dari bab 1 ada metode penelitian. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penulis, merumuskan 3 hipotesis. Yang pertama ada H1, yaitu ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024. H2 yaitu EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020 sampai dengan 2024. Dan H3 ROE dan EPS secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2024. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Yang pertama ada jenis metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian non-eksperimental kuantitatif korelasional karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel tersebut. Penelitian non-eksperimental ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI serta data dari situs resmi OJK dan IDX. Beberapa asumsi dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data laporan keuangan yang digunakan akurat dan telah diaudit. Yang kedua, perusahaan yang menjadi sampel memiliki informasi keuangan yang tersedia secara lengkap untuk periode yang diteliti. Yang ketiga, terdapat hubungan linier antara variabel independen dan dependen. Dan yang terakhir, sampel bersifat representatif terhadap populasi perusahaan sektor batubara di Indonesia. Selanjutnya, variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel utama. Yang pertama ada variabel dependen, itu terdiri dari 2, EPS sebagai X1 dan ROE sebagai X2. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu harga saham Y1. Teknik pengumpulan data. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI selama periode 2020 sampai 2024. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel ada 4. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di BEI dan memiliki market capital lebih dari 500 miliar rupiah untuk tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode tersebut. Yang ketiga, perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode pengamatan. Dan yang keempat, perusahaan yang memiliki data ROE, EPS, dan harga saham yang lengkap untuk laporan keuangan tahunan. Jadwal dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara desk study dengan lokasi pengambilan data melalui situs resmi BEI, web resmi perusahaan, dan sumber resmi lainnya. Jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan April hingga Juli 2025. Untuk teknik pengolahan data, data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 25. Tahapan pengolahan data meliputi ada uji normalitas, yaitu untuk menguji apakah data berdistribusi normal sebagai prasyarat analisis regresi. Yang kedua, analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial variabel independen yaitu ROE dan EPS terhadap variabel dependen yaitu harga saham. Kemudian udah uji T
uji T parsial untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, kemudian uji F simultan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Terakhir di bab 2 yaitu ada teknik analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah dengan E. Untuk keterangannya, Y itu adalah harga saham, X1 adalah ROE, X2 adalah EPS, beta 0 adalah konstanta, beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi, dan E adalah error residual. Berikut penjelasan saya mengenai bab 1 dan bab 2 untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.